Warga Kabupaten Pandeglang dihebohkan dengan kemunculan Kerajaan Angling Dharma. Kerajaan tersebut memiliki raja yang biasa dipanggil Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus yang mengklaim memiliki keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Munculnya sebuah kerajaan baru membuat heboh warga Banten. Kerajaan yang menamakan dirinya Kerajaan Angling Dharma tersebut terletak di Kampung Salangsari, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kerajaan tersebut memiliki raja bernama Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus yang mengklaim merupakan keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Baginda Sultan beserta istri dan sejumlah pengikutnya tinggal di sebuah rumah besar berwarna kuning dan hijau. Di dalam halaman rumah terdapat singgasana raja dari Kerajaan Angling Dharma. Salah seorang pengikut mengaku bahwa Baginda Sultan sering membantu masyarakat yang tidak mampu. Para pengikut meyakini raja mereka memiliki ikatan atau keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Selain itu, sang raja juga dikenal warga sebagai ahli hikmat. Dari Pandeglang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menganggap kemunculan Kerajaan Angling Dharma sebagai bentuk halusinasi. Menurut Irna, pemahaman sang raja Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus dan para pengikutnya perlu diluruskan dengan melakukan pembinaan dan peningkatan SDM. Persepsi yang menyesatkan itu akan dibaca, nanti akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Saya hanya sifatnya persuasif para camat untuk datangi mereka agar mereka ada masalah apa sih, ekonomi kah, sehingga halu itu banyak hal, sehingga pendekatan seperti itu sambil sedang diselidiki ya, dijajaki. Kan kita nggak mungkin langsung mematahkan semangat mereka. Mungkin mereka juga ada permasalahan ya, kebatinan dan lain sebagainya. Pun kalaupun ada cikal bakal itu, betulkah misalkan masih keluarga besar, apresiasi pemerintah seperti apa? Tapi kalau nggak ada, memang halu sama sekali, ya itu harus ada proses. Tapi sebelum diproses sebetulnya kita pendekatan dulu. Kerajaan yang menamakan dirinya Kerajaan Angling Dharma membuat heboh warga Banten. Lantas, sensasi apakah yang ingin diciptakan oleh kerajaan baru tersebut? Ya, dari sisi, saya kira ini bukan kerajaan, ini mungkin semacam padepokan atau komunitas seperti itulah ya. Jadi bukan, ya itu mungkin klaimnya si pendirinya saja menyatakan bahwa kerajaan. Tetapi saya mau bilang begini, Mbak Vita dan Mas Bayu gitu ya. Yang begini-begini ini selalu seperti mendapat tempat di dalam masyarakat kita. Ada kemudian yang ikut ya di situ ya, entah pengikutnya itu atau santrinya atau apapun lah namanya, anggota gitu dari tempat yang jauh, mungkin tidak dari masyarakat sekitar, itu selalu saja ada gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena apa? Nah, saya justru melihat bahwa kalau dengar ceritanya kan, institusi ini atau komunitas atau padepokan atau kemudian diklaim sebagai kerajaan ini kan ternyata dia juga membantu masyarakat sekitar itu melakukan perbaikan-perbaikan rumah ya. Saya kira ini satu fungsi yang semestinya kan diemban oleh negara ya, pemerintah ya. Dia peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya, oleh khalayak secara umum gitu ya, secara ekonomi misalnya atau secara sosial gitu. Nah, keberadaan institusi ini bisa kemudian ada, hidup dan ada anggotanya, itu karena dia mampu tuh mengemban fungsi-fungsi itu, fungsi-fungsi yang mestinya dimiliki dijalankan oleh negara, oleh pemerintah, seperti itu. Ya, jadi si pengikut sendiri di situ juga ada motif-motif yang sifatnya ekonomi. Ya, dia bisa mendapat manfaat apa dari situ. Ya, meskipun tadi ada cerita bahwa katanya ini dananya dihimpun dari anggota. Nah, kalau itu saya kira persoalannya adalah apakah misalnya di situ ada unsur-unsur penipuan gitu, ada unsur-unsur yang kemudian merugikan orang, apakah kerugian secara ekonomi maupun juga kerugian yang sifatnya fisik misalnya dari para anggota atau pengikutnya. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa ya ini sebenarnya fenomena ini menunjukkan sebuah kritik ya, kritik bahwa ada peran dari pemerintah, dari negara yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat kemudian
merasakan bahwa manfaat itu bisa dia peroleh tuh dari institusi-institusi semacam paguyuban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengatakan bahwa selain manfaat ekonomi ya, yang sifatnya material ya, masyarakat juga bisa mendapatkan pandangan-pandangan saya kira ya. Ini pemimpinnya ini mungkin ya dia pintar bicara, dia punya, saya tidak tahu ya sepintar apa, tetapi mungkin dia punya kemampuan bicara yang bisa meyakinkan orang-orang bahwa dia ini memang sosok yang dipercaya kemudian oleh masyarakat ya, di keturunan ini atau dapat wangsit atau apa segala macam gitu. Nah, masyarakat bisa mendapat penjelasan soal apa? Soal kesulitan hidup dia sehari-hari ya. Dalam pemahaman saya, dalam pengetahuan saya, orang-orang yang datang ke sana itu kan dengan berbagai macam kesulitan. Ya, apakah kesulitan ekonomi atau ada masalah di dalam keluarganya, ada masalah di dalam usahanya, ada masalah di dalam berbagai macam kehidupannya. Nah, pemimpinnya ini mampu tuh memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya dalam tanda kutip ideologis gitu ya. Nah, ini kemudian dia dipercaya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan juga fungsi-fungsi yang mestinya bisa diemban oleh banyak pihak gitu ya. Dan ternyata justru yang mendapat porsi atau yang mempunyai keterampilan untuk menjelaskan justru si pemimpinnya ini, si sultan atau yang kemudian mengaku sebagai bagindanya itu sendiri. Itu dua hal itu menurut saya yang kemudian membuat institusi ini ada dan berkembang di dalam masyarakat. Orang yang peduli terhadap masyarakat yang tidak mampu itu ada. Dan saya mengatakan lagi sekali lagi bahwasanya di sini tidak ada sebuah kerajaan Angling Darma. Tidak ada. Oke. Nah, munculnya nama kerajaan Angling Darma ini kalau menurut Pak Aki Jamil kenapa tiba-tiba ada nama kerajaan Angling Darma? Mungkin kemarin kan begini. Kemarin kan ada beberapa. Kami kan habis penyerah orang tua kami habis penyerahan kunci di daerah Kecamatan Pagelaran. Di Pagelaran kan ketika itu ada sebuah media, ada semua regional, mereka membuat berita sebenarnya terlalu berlebihan karena memang ketika mereka ngambil gambar di lokasi di tempat kami memang bangunnya sangat unik gitu kan, menyerupai ya sebuah kerajaan. Memang beliau segalanya selalu unik gitu kan. Makanya mungkin mereka mengklaim bahwa itu ada sebuah kerajaan, bahwasanya kami tidak mengatakan dan tidak bahwa itu ada sebuah kerajaan Angling Darma. Cuma di situ hanya ada tulisan simbol di situ Angling Darma. Ya itu upaya beliau aja. Upaya beliau karena beliau banyak santri-santrinya di mana-mana, ada yang silaturahmi santrinya, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih barang material gitu kan. Semuanya ke Baginda. Nanti Baginda lah yang menyalurkan ke fakir-fakir miskin.